Perkenalkan, saya Febrina Nurojana dengan NIM 25095111110. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas permasalahan mengenai Pancasila sebagai fondasi etika dalam kedokteran hewan dan etika kewargaan digital sebagai veteriner di era media sosial. Pernahkah kalian lihat unggahan di media sosial tentang hewan yang sakit, lalu masyarakat langsung ramai-ramai menyalahkan dokter hewan tanpa mengetahui fakta sebenarnya? Atau mungkin melihat penyebaran resep obat yang katanya ampuh dan murah, padahal tidak memiliki dasar ilmiah dan justru bisa membahayakan hewan. Fenomena ini bisa menjadi contoh nyata pertemuan antara etika dalam praktik kedokteran hewan dan etika kewargaan digital. Kemudian, saya juga akan membahas sedikit tentang bagaimana Pancasila dapat menjadi fondasi bagi dokter hewan untuk bersikap etis, sekaligus bagaimana dokter hewan dapat berperilaku bijak di media sosial, agar permasalahan seperti ini tidak terjadi berulang kali. Tentunya, di kehidupan saat ini, kita tidak dapat dipisahkan dari media sosial. Banyak unggahan tentang hewan yang sakit atau mati yang menjadi viral dan mengundang komentar pedas dari masyarakat. Tidak jarang dokter hewan disalahkan secara sepihak, padahal tindakan medis yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur. Misalnya, video tindakan medis seperti eutanasi yang sebenarnya bertujuan mencegah penderitaan hewan, tetapi justru dianggap sebagai bentuk penyiksaan. Selain itu, penyebaran resep obat hewan tanpa dasar ilmiah semakin marak, biasanya dengan alasan untuk menghemat biaya pengobatan. Hal ini sering diikuti oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan resiko. Akibatnya, hewan dapat mendapatkan pengobatan yang salah, dan jika kondisinya memburuk, situasi ini akan menunjukkan betapa pentingnya etika praktik kedokteran dan beretika bermedia sosial dengan harus berjalan seiringan. Sebagai calon dokter hewan, kita akan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang mempercayakan kesehatan hewannya langsung kepada kita. Tetapi di era digital ini, reputasi dokter hewan dapat dinilai dari satu unggahan yang belum tentu benar. Jika dokter hewan tidak hati-hati, kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter hewan dapat terganggu. Di sini, Pancasila dapat berperan menjadi pedoman moral bagi dokter hewan dalam mengatasi situasi tersebut. Nilai ketuhanan mengingatkan bahwa setiap tindakan medis adalah tanggung jawab moral, bukan hanya teknis. Lalu nilai kemanusiaan dan persatuan menuntut dokter hewan untuk menghormati pemilik hewan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter hewan. Nilai kerakyatan mendorong dokter hewan memberikan penjelasan yang jernih dan tidak emosional saat menangani kasus viral. Lalu keadilan memastikan semua hewan mendapat perawatan yang layak tanpa membedakan status ekonomi pemiliknya. Etika kewargaan digital memperkuat langkah tersebut dengan mengingatkan dokter hewan untuk memverifikasi kebenaran sebelum merespon unggahan viral, lalu menjaga privasi pemilik hewan, serta menggunakan media sosial untuk edukasi. Alih-alih terpancing emosi, dokter hewan dapat membuat konten yang menjelaskan prosedur medis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan mengedukasi tentang bahaya mengikuti resep obat hewan yang tidak valid. Dengan memadukan Pancasila dan etika digital, masalah dapat dihadapi dengan bijak sekaligus memberikan pembelajaran terhadap publik. Pancasila memberikan landasan moral agar setiap dokter hewan mampu mengambil keputusan medis dengan adil, manusiawi, dan penuh tanggung jawab. Sementara itu, etika kewargaan digital membantu dokter hewan menjaga citra profesi di dunia maya, menghadapi kritik dengan kepala dingin, dan memastikan informasi yang dibagikan benar dan bermanfaat. Kedua aspek ini saling melengkapi. Tanpa etika Pancasila, praktik kedokteran hewan dapat menjadi dingin dan tanpa empati. Sedangkan tanpa etika digital, citra profesi dapat tercoreng hanya karena satu unggahan yang keliru. Sebagai calon dokter hewan yang beretika, mari kita mulai membiasakan sikap profesional baik di lapangan maupun di media sosial. Edukasikan kepada masyarakat dengan bahasa yang ramah, pastikan informasi telah diverifikasi sebelum dibagikan, dan jadikan media sosial sebagai sarana literasi, bukan sumber konflik. Dengan demikian, dokter hewan tidak hanya menjadi tenaga profesional yang kompeten, tetapi menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan kesejahteraan hewan. Sekian sedikit penjabaran dari saya mengenai Pancasila sebagai fondasi etika dalam kedokteran hewan dan etika kenegaraan digital sebagai veteriner di era media sosial. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih. Bye!